Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita pada materi sifat kualitatif larutan part yang kedua, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai konsentrasi dari larutan, ya, dan sedikit membahas tentang salah satu sifat kualitatif kelarutan, yakni adalah penurunan tekanan uap, ya. Pada pertemuan kali ini, pada sifat kualitatif kelarutan yang part yang kedua ini, kita akan mempelajari mengenai sifat kualitatif larutan lainnya, yaitu terkait dengan kenaikan titik didih. Oke. Sebelum memulai, silakan Anda sekalian membuka modul kimia pada halaman 8. Di situ ada materi tentang kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Oke. Ya. Sebelum masuk, di sini Ibu ingin bertanya dulu, ya. Ada 3 pertanyaan di sini. Jadi pada pertanyaan pertama itu, pada suhu berapa air mendidih, ya. Tentu kalian tahu bahwa suhu air mendidih itu 100 derajat Celcius, ya. Sekarang bagaimana suhu dari larutan garam mendidih, ya. Nah, jadi larutan garam itu juga mendidih juga sama, yaitu 100 derajat Celcius, ya. 100 derajat Celcius. Nah, di sini benar atau salah, ya? Nah, ternyata kurang tepat, ya. Kenapa? Ketika ada garam di sini, ketika ada partikel zat terlarut yang dimasukkan di sini, maka dia akan suhunya lebih besar dari 100 derajat Celcius, ya. Nah, karena ini titik didih dari larutan, ya. Jadi titik didih, ya. Di sini kita berbicara tentang titik didih. Titik didih larutan itu akan lebih besar daripada titik didih pelarut. Di sini pelarut murninya adalah air, ya. Nah, itu. Oke. Kemudian jadi di sini ada ketentuan titik didih larutan itu lebih tinggi daripada titik didih pelarut, ya. Karena ini kita tahu bahwa di awal kemarin kita sudah kenal sifat kualitatif larutan itu adalah sifat yang dipengaruhi oleh banyaknya atau jumlah dari partikel zat terlarut, ya. Zat terlarut. Nah, yang dimaksud partikel di sini apa, ya? Nah, jadi partikel mungkin kalian sudah tahu, partikel itu bisa ada nanti dia berupa atom, ya. Ada berupa atom, kemudian berupa molekul, ya, dan ion, ya. Nah, di sini partikel bisa atom, molekul, atau ion. Nah, oke. Sekarang nah, kalau seandainya, ya, di sini ada lagi, ya, ini ada intermezzonya dulu, ya. Kalau ada garam dan gula, NaCl, ya, NaCl garam dan gula di sini glukosa, ya, memiliki jumlah mol yang sama, ya, memiliki jumlah mol yang sama, ya, dan dilarutkan dalam jumlah pelarut yang sama, air yang sama, dilarutkan dalam air yang sama, ya, yang jumlahnya sama, ya. Maka di sini apa yang menyebabkan mengapa, ya, jumlah partikelnya itu berbeda, ya. Nah, ini jelas kita tahu bahwa ini kaitannya dengan ikatannya. Jadi NaCl itu adalah senyawa ion, ya. Sedangkan glukosa, ya, ini ada atom karbonnya merupakan senyawa kovalen, ya. Nah, jadi kalau senyawa ion, ya, berarti otomatis NaCl ini akan terionisasi, ya. Sedangkan senyawa kovalen glukosa ini tidak mengalami ionisasi, ya. Artinya apa? Senyawa yang terionisasi itu memiliki jumlah, ya, jumlah partikel yang lebih banyak, ya. Jumlah partikel yang lebih banyak ini untuk yang ion, ya.
jumlah partikel yang lebih banyak dibandingkan dengan yang senyawa kovalen ya. Nah, jadi dalam hal ini sifat koligatif larutan itu akan terbagi dua juga nanti. Ada sifat koligatif elektrolit ya, elektrolit dan non elektrolit. Nah, ini kita kenal istilah ini di kelas 10 ya. Elektrolit zat yang dapat menghantarkan listrik karena dia terionisasi menjadi ion-ion kation dan anion, sedangkan non elektrolit tidak ya. Dan jumlah partikel dalam hal ini elektrolit lebih banyak dibandingkan non elektrolit. Oke. Berikutnya kita akan lanjutkan mengenai, baru kita setelah ini masuk ke tadi yang pertama adalah kenaikan titik didih ya. Nah, tadi pertanyaan ketiga belum dijawab ya. Apa perbedaan menguap ya? Perbedaan menguap dan mendidih. Nah, ini jangan salah ya. Menguap dan mendidih. Kalau ibu bertanya ya, air menguap itu pada air, misalnya di sini konteksnya adalah pelarut air ya. Air itu menguap pada suhu berapa saja ya. Jadi air itu menguap pada suhu berapa saja. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya sudah ibu sampaikan bahwa ketika kita meletakkan pakaian dalam ruangan yang mana ruangannya itu terbuka ya, maka air itu bisa menguap, bajunya lama-kelamaan akan kering ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan menguap pada suhu berapa saja. Sedangkan mendidih ya, mendidih itu kalau air jelas pada tadi suhu 100 derajat Celcius ya. Di sini untuk mendidih ya, cirinya adalah ada naik dan pecahnya molekul air ya, pecahnya uap ke permukaan air. Jadi mendidih itu letaknya pada permukaan ya, permukaan air ya, pada permukaan air dan memiliki titik didih tertentu. Sedangkan pada menguap ya, ini dia terjadi pada suhu berapa saja ya, terjadi suhu berapa saja dan tidak di seluruh bagian air, tidak di seluruh bagian air. Nah, seperti itu. Itu tentang mendidih dan menguap. Sekarang kita masuk ke kenaikan titik didih ya. Jadi untuk kenaikan titik didih, titik didih itu kita tahu tadi ya, definisinya adalah berarti kalau mendidih ya, mendidih itu adalah proses apa? Proses penguapan ya. Mendidih itu proses penguapan. Penguapan berarti dari wujud cair menjadi gas atau uap ya, di seluruh ya, di seluruh bagian zat cair, di seluruh bagian zat cair. Nah ya, kalau tadi menguap tidak di seluruh bagian zat cair, kalau mendidih ini adalah dia di seluruh bagian zat cair ya, dan terjadi pada titik didihnya, dan terjadi pada titik didihnya ya. Nah, kita tadi sudah mengenal. Jadi menguap itu hanya tadi kalau menguap berarti di permukaannya saja ya, permukaan zat cair saja. Sedangkan mendidih adalah terjadi di seluruh ya, mendidih ini terjadi di seluruh bagian air ya, bagian zat cairnya ya. Nah, kalau tadi menguap pada suhu berapa saja, pada temperatur berapa saja, sedangkan mendidih itu pada titik didih tertentu ya. Misalnya air titik didihnya adalah 100 derajat Celcius ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Apakah zat cair itu ya? Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang menjadi tugas kalian kemarin.
apakah jet cair itu dia akan mendidih, ya, mendidih di setiap tempat, ya, di setiap tempat itu akan selalu sama, ya, selalu sama titik didihnya, ya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, jadi jawabannya adalah tidak, ya. Kenapa? Karena proses mendidih itu terjadi apabila, ya, proses mendidih itu terjadi apabila tekanan uap jenuh, ya, tekanan uap jenuh jet cair itu sama dengan tekanan udara di permukaan. Itu akan terjadi proses pendidihan, ya. Nah, ini tekanan uap jenuh jet cair itu sama dengan tekanan udara di permukaan, ya. Jadi kalau seandainya tekanan makin rendah, ya, maka suhu mendidihnya juga akan semakin rendah, ya. Misalnya di dataran tinggi, di gunung, itu tekanannya lebih rendah, maka air itu akan mendidih pada suhu yang kurang dari 100 derajat Celcius, ya. Oke, berikutnya kita akan mengetahui bahwa titik didih itu tadi dia umumnya diukur pada suhu normal, ya, pada tekanan normal, ya, pada tekanan normal yaitu 1 atmosfer, ya, atau 76 cm Hg, ya. Misalnya di sini ada 2 buah, ya, 2 buah labu. Kemudian labu pertama berisi air, labu yang kedua berisi glukosa. Di sini terlihat terdapat perbedaan titik didih. Titik didih larutan itu lebih besar, 100,55, ya. Bagaimana titik didih larutan itu? Ini larutan jika dibandingkan dengan titik didih dari pelarutnya, ya, maka tadi titik didih dari larutan itu akan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni, ya. Nah, jadi bila ke dalam suatu pelarut, ya, dalam pelarut ini dimasukkan zat yang bersifat volatil atau dia mudah menguap, ya, maka yang berada di permukaan ini adalah selain ada pelarutnya juga ada zat yang terlarut yang bersifat volatil tadi, ya. Di sini glukosa itu adalah non volatil, ya, dia tidak menguap, ya. Nah, maka di sini untuk yang non volatil itu gaya tarik menarik, ya, gaya tarik menarik antara partikel dalam larutan, ya, antar partikel di dalam larutan itu akan semakin bertambah, ya, bertambah sehingga apa? Sehingga penguapan dari zat cair itu akan terhambat, sehingga perlu lebih banyak kalori yang diperlukan, ya. Penguapan pelarut terhambat. Nah, oke. Di sini, ya, kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara dengan konsentrasi larutan, ya, hubungannya dengan konsentrasi larutan, ya. Jadi di sini kenaikan titik didih, ya, kenaikan titik didih dari larutan, ya, dari larutan itu akan berbanding lurus, ya, berbanding lurus dengan molalitasnya, ya, dengan molalitasnya, molalitas dari larutan dikalikan dengan KB, ya, tetapan kenaikan titik didih. KB ini tetapan kenaikan titik didih, ya. Jadi hubungannya untuk rumusnya itu adalah delta TB itu sama dengan KB dikali molalitas, ya. Atau molalitas ini kita sudah tahu, ya, sama dengan massa per mR dikali
1000 per P. P-nya di sini adalah massa dari pelarut, ya. Nah, itu. Sekarang di sini ada contoh, ya. Ada contoh soal. Misalnya, ke dalam 400 gram air dilarutkan 12 gram urea dengan MR 60, ya. Tentukan titik didih, ya. Titik didih dari larutan, ya. Titik didih dari larutannya. Bila diketahui kenaikan titik didih, ya. Kenaikan titik didihnya adalah 0,52 derajat Celcius per molar, ya. Nah, di sini kita coba jawab, ya. Jadi kenaikan titik didihnya sudah ada nih. Tadi Kb, untuk penyelesaiannya kita tinggal masukkan rumus delta Tb sama dengan Kb dikali molaritas. Perlu kita ketahui bahwa di sini adalah urea dia terlarut yang bersifat non elektrolit, ya. Nah, jadi rumus yang digunakan adalah seperti ini. Kb sudah ada, tinggal masukkan molaritasnya massa per mr dikali 1000 per 400, maka diperoleh kenaikan titik didihnya adalah 0,26, ya. Karena yang ditanyakannya adalah titik didih dari larutan. Titik didih dari larutan itu adalah titik didih dari air pelarutnya ditambah kenaikan delta Tb-nya, ya, delta Tb-nya. Maka 100,26 derajat Celcius. Nah, itu untuk contoh soal terkait kenaikan titik didih.